Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Perkenalkan, saya Amanda Syam dengan NIM 421424007, Program Studi Pendidikan Fisika. Dengan judul materi pada kali ini adalah konsep tauhid dalam Islam, integrasi iman, Islam, dan ihsan. Baik, yang pertama adalah pengertian tauhid. Jadi, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, ketuhanan, uluhiyah, ibadah, asma, dan sifatnya. Oke, baik. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa al-sifat. Baik, yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah bermaksud Allah ialah Tuhan pengatur segala sesuatu. Dia pemiliknya, Dia penciptanya, aturan dan pemberi rezekinya. Sesungguhnya Dia yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang mendatangkan hukum mudarat, dan Dia menerima doa terutama dalam kesukaran. Yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengisahkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Demikian juga di dalam penggalan ayat Alhamdu terkandung makna tauhid al-asma wa al-sifat. Tauhid asma wa al-sifat adalah mengisahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa al-sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Tujuan tauhid asma wa sifat adalah agar mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah hak atau benar dan mutlak. Baik, selanjutnya hakikat dan inti tauhid. Hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab atau perantara seorang melihat yang baik dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya, dan semisalnya. Semua berasal darinya. Seseorang menyembahnya dengan ibadah yang mengesahkannya dengan ibadah itu dan tidak menyembah yang lain. Selanjutnya yaitu pengertian integrasi. Integrasi adalah suatu konintegrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu iman. Iman berasal dari kata amina yu'manu, amanan,
yang berarti percaya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah tasdik bil qalbi wa iqrar bil lisan amalu bil arkan. Yang kedua yaitu Islam. Amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Ada yang berpendapat bahwa Islam berarti al-istislam, yakni mencari keselamatan, berserah diri, atau Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul-rasul utusannya, dan meyakini bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak, hal-hal yang amalan batin. Baik, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tauhid dalam akidah Islam adalah konsep yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu dalam aspek rububiyah, ketuhanan, uluhiyah, ibadah, serta asma wal sifat. Inti dari tauhid adalah keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Dan ini mendorong manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan yang lain. Konsep ini juga mencerminkan pentingnya integrasi di mana ada konsistensi antara keyakinan, tindakan, dan prinsip yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah pemaparan materi mengenai konsep tauhid dalam Islam, integrasi iman dan Islam. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.